Menyambung pembahasan kita sebulan yang lalu tentang karakter orang-orang yang selalu menginginkan yang terbaik dalam kehidupannya. Telah kita bahas poin yang pertama yang kita bahas pada bulan yang lalu, bahwasanya mereka punya obsesi ditambah dengan keyakinan. Yang kedua, mereka fokus dengan tujuan akhir mereka, sehingga tujuan tersebut membuat energi mereka selalu ada, sehingga keinginan mereka untuk tetap berbuat baik selalu terjaga. Yang ketiga, mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak pernah merasa ragu sedikit pun tentang jalan yang mesti mereka tempuh. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran dengan ungkapan la yakhafuna laumata laim. Tidak pernah mereka merasa takut dengan celaan orang mencela. Karena sebaik apapun kita, pasti tetap akan ada orang yang akan mencela kita. Oleh karenanya ketika kita tahu dengan tujuan kita, ketika kita tahu dengan yakin dengan apa yang kita lakukan, dan kenapa kaki kita mesti berada di tempat ini, maka kita tidak akan pernah ragu dengan apapun yang akan kita temui dalam kehidupan kita. Maka kita dapatkan gambaran juga ketika para sahabat Nabi diuji dengan pasukan Al-Ahzab. Ketika semua kabilah yang ada di sekitar Quraisy bersatu padu ingin menjatuhkan Islam, lalu mereka datang ke Madinah, mengepung kota Madinah dengan jumlah yang cukup banyak. Tetapi sahabat ketika melihat jumlah yang begitu besar, bukan rasa takut yang muncul, akan tetapi mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya kalau sakit yang kita derita, letih yang kita rasakan, duka yang kita rasakan, bahkan pedih yang kita rasakan, ketika kita menjalani kehidupan kita dan ketika kita tahu kenapa kita mesti berada di sini, maka sedikit pun tidak akan pernah mengurangi apapun yang akan kita persembahkan. Ketika kita tahu bahwasanya puasa bulan Ramadan merupakan kewajiban, letih dan lelah yang kita hadapi untuk menjalani puasa sedikit pun tidak mengurangi keinginan kita untuk mendapatkan yang terbaik. Sebab kenapa? Itulah gunanya yakin dengan tujuan. Maka ungkapan para sahabat ketika melihat perang Al-Ahzab, pasukan Al-Ahzab yang begitu besarnya, maka ungkapannya adalah hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, 3 hal ini sudah kita bahas bulan yang lalu. Masih ada poin berikutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kita sekarang ini. Dan insya Allah cukup 2 pertemuan kita untuk membahas tentang poin ini. Yang keempat adalah mereka mempunyai kekuatan hati. Hati yang kuat dengan surga. Sehingga apapun yang berkaitan dengan surga bagi mereka merupakan sesuatu yang mesti mereka raih. Abu Dahdah, kisah yang terkenal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Diawali kisah ini ketika ada anak yatim yang berseteru dengan salah seorang tentang masalah satu pohon korma. Lalu kemudian mereka bertengkar di hadapan Nabi Muhammad SAW dan mereka tidak mau mengalah dua-duanya. Satu anak yatim dan satu lagi adalah pemuda biasa. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada sang pemuda untuk dia mengalah kepada anak yatim tersebut. Akan tetapi dia tidak mau mengalah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah engkau aku ganti korma, sebatang korma yang ada di dunia ini dengan korma yang nanti ada di akhirat? Dan dia tetap tidak mau. Tapi Abu Dahdah yang hadir pada waktu itu di sekeliling Nabi Muhammad SAW, ketika mendapati Rasulullah SAW menawarkan kepada sang pemuda agar dia mengalah kepada anak yatim tentang pohon korma, hanya satu pohon korma. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya pohon kormanya aku ganti dengan yang lain, apakah janjimu kepadanya untuk mendapatkan pohon korma, untuk mendapatkan korma di surga bisa aku dapatkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya.
Maka apa kata Abu Dahdah kepada sang pemuda? Engkau tahu kebunku di sana, bukan satu korma saja. Tapi beliau mengatakan kepada sang pemuda, tahukah engkau kebunku di sana? Sebab kebun Abu Dahdah itu terkenal banyak pohon kormanya, bukan hanya satu. Karena dia ingin mendapatkan surga, karena dia ingin mendapatkan pohon korma di surga, walau hanya satu batang saja, dia ganti dengan bukan hanya sebatang pohon korma, akan tetapi kebun korma. Maka kemudian sang pemuda mengatakan, aku tahu ya Abu Dahdah, maka itu untukmu, maka relakanlah ini untuk anak yatim ini. Maka tentu dia mau, sebab banyak pohon korma yang ada di kebun tersebut. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang diinginkan oleh orang-orang mulia. Kalau kita mendengar tentang keutamaan salat malam, maka kita akan tergerak untuk melakukannya. Sebab kenapa? Hati yang penuh dengan keinginan ridha Allah pasti tidak akan melewatkan satu keutamaan. Ketika kita mendengar tentang keutamaan apapun juga, maka kita berusaha untuk meraihnya. Dan inilah beda kita dengan generasi-generasi terbaik. Seringkali kita diingatkan tentang balasan terbaik, seringkali kita diingatkan tentang keutamaan sesuatu, akan tetapi kadang-kadang berat bagi kita untuk kemudian meresponnya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tetapkanlah keinginan selalu menjadi yang terbaik. Sebab ketika kita ingin menjadi yang terbaik, kita akan siap mengorbankan apa yang kita punya untuk keinginan kita yang besar. Dan inilah rahasia cinta. Cinta ketika ada, maka kita siap berkorban untuk yang kita cinta. Bagi bapak ibu yang punya anak, lalu kemudian anak-anak itu membutuhkan biaya yang besar, bukan hanya pendidikannya, akan tetapi juga yang lainnya. Apakah kita pernah berhitung dengan apa yang kita berikan untuk anak-anak kita? Jawabannya tidak. Sebab kenapa? Karena cinta membuat kita bisa mengalah untuk orang yang kita cintai. Cinta akan membuat kita bisa berkorban untuk yang kita cintai, dan sedikit pun tidak pernah ada rasa berat. Sebab kenapa? Itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat mulia. Ketika mereka mendapatkan keutamaan, lalu dengan cinta mereka meresponnya, apapun yang mereka berikan. Bahkan kebun kurma itu bukan sesuatu yang murah. Kalau kita punya harta, maka harta yang banyak sebenarnya itu. Namun ketika diberikan kepada sesuatu yang kita cintai, maka dia tidak pernah merasa berat. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah di antara hal yang akan tetap menjaga keinginan kita untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan kita tahu ketika hijrah terjadi ada cerita tentang seorang Suhaib Ar-Rumi. Ketika beliau datang ke kota Mekah tidak membawa harta, akan tetapi ketika beliau pedagang yang sukses, maka kemudian hartanya berlimpah-limpah. Lalu kemudian kekayaannya juga sangatlah banyak. Maka ketika beliau hijrah, orang-orang Quraisy tidak memberi jalan kepada beliau, bahkan menghalangi beliau untuk hijrah. Maka apa yang ditawarkan oleh Abu Yahya, yaitu Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi adalah namanya, sedangkan kunyahnya adalah Abu Yahya. Yang ditawarkan kepada orang yang menghalangi jalannya untuk pergi berangkat hijrah. Tahukah engkau harta yang aku punyai? Orang yang menahannya kemudian mengatakan, kami sangat tahu dengan kekayaanmu wahai Abu Yahya. Maka kemudian dikatakan, maukah kalian melepaskan aku berangkat ke Madinah, sedangkan hartaku semuanya aku berikan kepada kalian? Maka orang-orang Quraisy kemudian mengatakan mau. Padahal yang dipunyai oleh Suhaib Ar-Rumi, Abu Yahya, bukanlah sesuatu yang kecil. Akan tetapi dia berdagang dengan Allah. Perdagangannya dengan Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, innallaha ashtara minal mu'minina
anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kita, ya, diri kita dan juga harta kita, balasannya adalah surga. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberitahu oleh malaikat Jibril, sebab pada waktu itu Abu Yahya atau Suhaib Ar-Rumi belum sampai lagi ke kota Madinah. Maka beliau mengatakan kepada para sahabat, rabiha bai'u Abi Yahya, rabiha bai'u Abi Yahya. Sungguh beruntunglah, sungguh banyak untunglah perdagangan yang dilakukan oleh Abu Yahya, yaitu Suhaib Ar-Rumi. Ketika beliau karena ingin mendapatkan keridhaan Allah melalui hijrah, maka yang beliau korbankan di jalan Allah adalah harta yang telah kumpulkannya beberapa lama. Maka mulailah kita untuk mendahulukan panggilan Allah daripada kepentingan kita dengan cara berinfak. Sebab kenapa? Itu cara bagi kita untuk mengikis kikirnya diri kita. Maka gambaran dalam Al-Quran adalah wa may yuqa syuha nafsihi, dan barang siapa yang dijauhkan dari kekikiran dirinya. Sebab kenapa? Sifat kikir itu kita miliki, semua kita memilikinya. Apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita punyai, maka kita akan merasa berat untuk memberikannya kepada yang lain. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk memberikan sesuatu di jalan Allah, maka selamanya itu akan berat. Akan tetapi dia akan terasa ringan ketika kita biasa dan membiasakan diri untuk melakukan sesuatu karena Allah dan di jalan Allah. Maka karakter orang beriman adalah dia tetap akan berinfak, bukan hanya di waktu lapang, akan tetapi juga di waktu sempit. Sebab kenapa? Karena itu adalah karakter keimanan. Bukan berkaitan dengan kapan dia lapang atau kapan dia sempit, akan tetapi itu sudah menjadi karakter yang akan menguat di dalam dirinya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang perlu untuk kita jaga selalu. Ketika keterlibatan hati kita dengan surga dan keridhaan Allah itu begitu tinggi, maka apapun yang membuat Allah redha akan mudah untuk kita lakukan. Akan tetapi ketika itu jauh dalam hati kita, jauh dari diri kita, maka jangan berharap kita akan melakukan lompatan yang besar. Sebab kenapa? Karena itu dasarnya adalah keimanan dan keyakinan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini di antara hal yang ada. Yang kelima, di antara karakter orang-orang yang selalu ingin menjadi yang terbaik adalah keyakinan penuh dengan Allah, atau kita istilahkan dengan husnuzon billah, bersangka baik kepada Allah. Yakinlah dalam kehidupan ini tidak pernah hanya ada hamparan permadani di depan kita. Sebagaimana kesenangan pernah kita lalui, maka kesedihan juga pernah kita dapatkan dalam hidup ini, siapapun kita. Maka semua kita pasti merasakan lelah, pasti merasakan susah, pasti pernah merasakan sedih, pasti pernah merasakan derita. Siapapun kita. Akan tetapi bedanya adalah orang-orang yang tidak pernah menginginkan yang terbaik dalam hidupnya, maka hanya keluh kesah yang keluar dari lisannya. Akan tetapi orang-orang yang selalu menginginkan yang terbaik dalam hidupnya, maka selalu dia berhusnuzon dengan Allah Ta'ala. Maka kita ingat dengan hadis qudsi yang sampai kepada kita melalui jalur yang sahih. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jadi ketika kita mengikut sangkaan Allah, ketika kita menyangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah apa yang Allah ingatkan melalui hadis qudsi ini. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Maka jangan pernah bersangka buruk tentang takdir Allah. Jangan pernah menyangka buruk tentang takdir dan ketetapan Allah. Sebab mungkin saja ada luka yang kita dapatkan, namun setelahnya ada banyak kenikmatan yang Allah siapkan. Mungkin saja
ada banyak derita yang kita dapatkan, ada banyak sengsara yang kita temui, namun ada nikmat setelah itu yang akan kita jalani. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baik dalam masalah keluarga, baik dalam masalah pekerjaan, baik dalam masalah kehidupan, maka yakinilah apa yang Allah tetapkan itu mungkin itulah yang terbaik untuk kita. Mungkin kita pernah bersama orang-orang pada satu kelas yang sama dalam proses pendidikan. Namun ternyata rezeki kita berbeda satu sama lainnya. Mungkin kita pernah bersama orang-orang yang dari segi kemampuan jauh di bawah kita, namun ternyata Allah berikan rezeki lebih kepadanya pada hari ini dibandingkan dengan kita. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah tidak kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah apa yang Allah tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Maka keyakinan ini yang akan membuat kita selalu kuat dalam menghadapi apapun bentuk cobaan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan dapati orang-orang yang telah melalui jalan kehidupan yang begitu sukar. Akan tetapi kita dapati mungkin mereka bagi kita penuh dengan kegembiraan. Sebab tidak nampak raut muka kesedihan dalam dirinya. Sebab kenapa? Karena hubungan yang begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, keyakinan penuh dengan Allah taala akan membuat kita kuat dalam menghadapi segala apapun yang kita temui dalam kehidupan ini. Kalaulah anak-anak kita yang kita lepas pada dunia pendidikan, lalu kemudian ketika kita memilih pendidikan tersebut kita yakin dengan apa yang telah kita istikharahkan kepada Allah Ta'ala, maka apapun yang mereka temui tidak akan pernah memberatkan kita, karena kita tahu, karena kita yakin sepenuhnya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Sebab kenapa? Karena Allah mengingatkan kita, ana inda zanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan mendapati keberanian dalam kebenaran. Di antara karakter orang-orang yang kekuatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka akan berani dalam kondisi apapun selagi mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, kisah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair seorang sahabat yang lahir dari rahim seorang wanita mulia. Ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Ketika Asma binti Abu Bakar hamil Abdullah bin Zubair, maka beliaulah yang selalu dibawa oleh Asma ketika masih dalam kandungannya untuk memberikan makanan kepada Rasulullah SAW dengan Abu Bakar yang bersembunyi di Gua Thur. Keberanian Asma tidak perlu disangsikan lagi. Maka keberanian itu yang menurun kepada anaknya Abdullah bin Zubair. Maka bagi wanita, bagi ibu-ibu yang hamil, maka ingatlah kisah ini. Cobalah lihat anak-anak kita yang lahir, coba bandingkan dengan waktu ibunya sedang hamilnya. Ibu-ibu yang hamil punya keterikatan yang sangat kuat dengan anak-anak yang berada dalam kandungannya. Maka lihatlah kalau ibu sangat banyak kesedihan dia ketika hamil anaknya, maka pada waktu itu mungkin anaknya yang lahir juga mudah untuk menangis. Anak-anak yang tegar, coba lihat bagaimana ibunya ketika hamil. Dia punya pengaruh yang sangat berat, pengaruh yang sangat kuat. Maka Abdullah bin Zubair terkenal dengan keberaniannya, karena keberanian Asma pada waktu itu luar biasa. Maka ketika Abdullah bin Zubair berani menghadapi Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi,
Dalam sejarah Islam, noda hitam dalam sejarah Islam yang begitu mudah membunuh sahabat. Dan ketika berhadapan dengan Abdullah bin Zubair, dikepunglah Abdullah bin Zubair di kota Mekah pada waktu itu, sehingga kemudian Abdullah bin Zubair akan berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf besok harinya. Maka malam hari dia menemui ibunya Asma binti Abu Bakar yang sudah tua, yang sudah tidak melihat lagi, matanya sudah tidak melihat lagi. Lalu bertanyalah sang anak kepada sang ibu, "Wahai ibu, sesungguhnya aku berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi besok." Maka apa kata sang ibunya? "Apakah engkau yakin dalam kebenaran wahai anakku?" Maka jawaban Abdullah bin Zubair adalah, "Yakin sekali wahai ibu." Maka apa jawaban sang ibu? "Kalau engkau yakin dalam kebenaran, maka jangan pernah takut membela kebenaran." Inilah yang perlu untuk kita wariskan kepada anak-anak kita. Ketika mereka benar, jangan pernah takut dengan kebenaran. Jangan pernah takut dalam memperjuangkan kebenaran. Tapi kemudian Abdullah bin Zubair memberikan satu poin. Ya wahai ibu, Hajjaj bin Yusuf punya kebiasaan. Kalau dia berhadapan dengan musuhnya, ketika musuhnya sudah mati, dia akan kuliti tubuh musuhnya tersebut. Jadi kalau dia dapati mayat musuhnya, dia akan kuliti mayat musuhnya tersebut. Apa kata sang ibu? Ya, kambing yang sudah disembelih tidak akan pernah merasakan sakit lagi. Jadi kalau bapak-bapak pernah menjadi panitia kurban, lalu kemudian kan setelah disembelih, kulitnya kan biasanya diambil. Kulitnya itu akan kita ambil. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apakah ada kambing kurban yang kemudian mengembek dia karena ambil kulitnya? Tidak ada. Seakan-akan Asma mengatakan, ketika kambing dikuliti setelah dia disembelih tidak merasakan sakit, maka engkau juga tidak akan merasakan sakit kalau engkau sudah meninggal, wahai anakku sayang. Maka kemudian Abdullah bin Zubair dengan penuh keberanian kemudian menghadapi Hajjaj bin Yusuf pada besoknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan dapati kisah keberanian ini sepanjang zaman. Kita akan dapati kisah imam yang luar biasa, Imam Ahmad rahimahullah. Ketika berhadapan dengan fitnah dari penguasa zamannya tentang khalqul Quran. Pada waktu itu pemimpinnya adalah seorang khalifah yang menguatkan pendapat Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Maka kemudian Imam Ahmad dengan berani kemudian menyanggah pendapat tersebut, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Apa konsekuensinya kalau dikatakan Quran itu makhluk, maka makhluk itu pernah punya salah, maka begitu juga dengan Al-Quran. Oleh karenanya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Maka tidak ada kesalahan yang terdapat dalam Al-Quran. Akan tetapi karena hal demikian, Imam Ahmad kemudian disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Tapi Imam Ahmad begitu tegar. Sampai-sampai kemudian Imam Ahmad pernah suatu ketika, dan ini diantara pertolongan Allah yang pasti dirasakan oleh orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Suatu ketika ada seorang nenek-nenek mengatakan kepada Imam Ahmad pada waktu Imam Ahmad sedang di penjara, "Wahai Ahmad, sesungguhnya di belakangmu banyak orang yang mengikutimu. Kalau engkau lemah, maka lemahlah juga orang-orang yang akan mengikutimu." Maka apa kata Imam Ahmad? "Allah memberikan kekuatan kepadaku jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang aku rasakan sebelumnya." Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebab pada waktu itu yang bertahan dari fitnah ini hanya sedikit di kalangan para ulama. Lebih banyak para ulama yang diam. Akan tetapi diamnya para ulama akan menimbulkan dampak buruk kepada umat, sebab umat akhirnya tidak tahu apa yang benar dari permasalahan tersebut. Maka kemudian Imam Ahmad menunjukkan kualitasnya. Lalu kemudian beliau berani untuk mengatakan tidak kepada penguasa pada waktu itu yang meyakini sesuatu yang salah dalam pemahaman keislaman yang ada.
Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka ketika Imam Ahmad, ketika ada yang memuji seseorang di samping Imam Ahmad, apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Bainana wa bainahum yaumul janaiz. Kalau ingin melihat sebagian daripada sebagian yang lain mana kebenarannya, maka bedakanlah ketika jenazahnya kemudian diangkat. Sebab orang-orang baik maka pastilah ketika jenazahnya diangkat banyak orang yang akan mengantarnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai ketika kita masih di dunia lalu kemudian kita mengatakan seakan-akan kitalah yang lebih baik daripada yang lain. Sebab kenapa? Tahunya tentang terbaiknya seseorang itu adalah ketika ajal sudah menjemput. 80 tahun lamanya seorang abid di zaman Bani Israel beribadah, namun ternyata ketika penghujungnya adalah penghujung yang buruk, kemudian membuat dia kemudian ingkar kepada Allah, maka ternyata balasannya adalah balasan yang buruk. Maka lihatlah para ulama-ulama terdahulu yang kita jadikan panutan dalam kehidupan kita, lihatlah biografi mereka. Semua mereka pasti merasakan bahwasannya dirinya berada dalam kondisi yang dikhawatirkan, kecuali nanti ajal sudah datang menjemputnya. Sangat kontras dengan kondisi kita sekarang. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau datang kepada Huzaifah. Karena Huzaifah adalah ashabus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sahibus sir. Orang yang diberitahu tentang rahasianya Rasulullah SAW adalah Huzaifah. Tentang siapa nama-nama munafik di kota Madinah. Umar, karakter dan luar biasa daripada diri Umar tidak akan mungkin dalam persepsi kita akan masuk dalam kondisi orang munafik. Tapi apa yang dikatakan Umar kepada Huzaifah? Adakah namaku disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang munafik ya Huzaifah? Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, disinilah kita perlu berkaca diri. Bahwasanya kita yakin benar, belum tentu orang lain salah. Akan tetapi kita yakin benar dengan pendapat kita, itu merupakan satu yang mesti. Kalau dalam masalah fikih, maka kita mesti yakin dengan pendapat yang kita ambil. Sebab kenapa? Jangan sampai kita tidak yakin dengan pendapat yang kita ambil. Tapi jangan sampai kemudian membuat sikap kita ketika kita mengambil satu sikap seakan-akan yang berbeda dengan orang, dengan kita merupakan sesuatu yang salah. Inilah yang tidak tepat dalam pelaksanaannya. Maka kita akan dapati kisah-kisah yang luar biasa. Bukan hanya 1, 2 ribuan bahkan jutaan. Kita akan dapati bagaimana sikap orang-orang mulia dalam masalah ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, disinilah kita perlu untuk sering-sering membaca biografi orang-orang baik. Disinilah kita perlu membaca dan menelaah kisah-kisah kehidupan orang-orang mulia. Apatah lagi sekarang buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu sangatlah banyak. Sehingga kita perlu untuk kemudian membaca apa-apa yang telah mereka tuliskan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sebab kenapa? Inilah bedanya kisah dengan hukum. Kalau Bapak Ibu, saya baru melihat di media sosial kemarin kalau nggak salah. Tapi kejadiannya saya nggak tahu persis. Seorang muslimah di Amerika, itu kemudian dia orang Afrika, ibu ini orang Afrika. Anaknya dibunuh, ya. Anaknya dibunuh oleh seorang beragama lain. Lalu kemudian dihadapkan kepada pengadilan. Dan saya mengatakan bahwasanya ketika kita mendengar kata-katanya, lalu kemudian kita lihat bagaimana sikap mulia Islam, maka mata ini akan mudah untuk menetes. Sebab kita tahu bahwasanya begitulah Islam mulia mengajarkan kepada kita umatnya. Beliau maafkan orang yang membunuh anaknya. Sebab kenapa? Karena pergaulan orang yang membunuh anaknya tersebut, remaja yang membunuh anak tersebut, adalah pergaulan yang dikhawatirkan dampak buruknya karena narkoba dekat dengan dia. Dia maafkan anak tersebut dan dia sara hidup
keluarga yang ditinggalkan oleh anak tersebut semata-mata karena tidak ingin anak tersebut larut dalam kehancuran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang ingin saya katakan adalah bahwasanya ketika kemuliaan itu ada pada diri kita, maka jangan pernah ragu bahwasanya sikap-sikap mulia dengan sendirinya akan keluar tanpa perlu disuruh. Sebab kenapa? Karena dia sudah melekat pada diri seseorang. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahkan di depan hakim dia mengatakan, dia berbicara kepada anak yang membunuh anaknya tadi. Ya, sambil kemudian di depan keluarga sang anak juga dia katakan bahwasanya setelah selesai dia menjalani hukuman, datanglah kepadanya karena dia juga akan menunjukkan bagaimana dia akan membantu sang anak untuk keluar dari kehidupan buruknya. Bahkan kemudian dia katakan, jangan ragukan keluargamu, karena keluargamu aku yang akan membantu mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, generasi itu bukan generasi sahabat mulia. Akan tetapi ingatlah, Al-Quran yang turun dahulu membuat orang-orang jahiliyah berubah adalah Al-Quran yang kita miliki sekarang tidak berubah walaupun hanya satu titik saja. Sebagaimana Al-Quran dahulu pernah merubah mereka, maka generasi manapun juga akan bisa dirubah oleh Al-Quran. Maka saya teringat lagi, walaupun pernah dahulu saya sampaikan juga di forum ini, 6 atau 7 tahun yang lalu, salah seorang Palestina pernah datang, dan waktu itu kita mengadakan pertemuan di salah satu masjid. Maka dia bercerita tentang seorang wanita mulia. Dia bertanya kepada hadirin pada waktu itu dan saya hadir, kenalkah kalian dengan Khansa? Kenalkah kalian dengan Khansa? Tentu kita mengatakan kenal. Ya, Khansa itu dahulunya pada waktu jahiliyah beliau pernah meninggal abang yang beliau sayangi. Dalam pertempuran, dalam perang meninggal abangnya. Lalu beliau menangisi abangnya selama 6 bulan lamanya. Dan beliau buat syair yang sampai sekarang terkenal sebagai syair yang paling bagus dalam menangisi kematian orang yang sudah meninggal. Bahkan syair itu diletakkan termasuk 7 di antara syair luar biasa. Dulu diikat di pintu Ka'bah. Karena bagi orang-orang jahiliyah, syair itu merupakan sesuatu yang luar biasa. 6 bulan lamanya beliau menangisi kematian abang yang beliau cintai. Namun ketika Islam datang dalam kehidupannya dan beliau berhadapan pada waktu itu dengan perang Al-Qadisiyah, di mana pada waktu itu ya Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima perangnya. 3 orang anaknya ikut dalam perang tersebut dan 3-tiganya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, mana yang lebih kita sayangi, anak atau abang kita? Semua kita pasti mengatakan hal yang sama. Sesayang-sayangnya kita kepada abang, maka tentu anak lebih kita sayang. Ya, sesayang-sayangnya kita pada adik-beradik kita, maka tentu anak-anak kita jauh lebih kita sayang. Kalau seandainya Khansa bisa menangisi abangnya 6 bulan lamanya karena kematian abangnya, maka berapa lama Khansa akan menangisi 3 orang anaknya yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata bukan syair yang keluar, bukan tangisan yang keluar. Yang beliau keluarkan adalah doa untuk anak yang beliau sayang, sambil mengatakan, kalaulah ada anak yang keempat yang beliau persembahkan di jalan Allah. Ternyata itu berulang. Di Palestina ada salah seorang yang sangat ditargetkan oleh Israel. Kemanapun dia pergi akan berusaha untuk dikejar. Dan ternyata dia pulang ke rumahnya, dia mempunyai 8 orang anak. Ya, orangnya masih hidup. Istri masih hidup. Jadi ketika sang ayah ini mempunyai 8 orang anak, mempunyai sang ibu, maka kemudian karena dia tahu bahwasanya Israel tidak akan melepaskannya, maka dia hanya sebentar di rumahnya. Lalu kemudian sang istri melepas suaminya keluar. Minta maaf sedikit lagi. Ketika dia lepas keluar, maka pada saat itu roket Israel menghantam tempat tinggalnya. Sehingga kemudian dia pingsan, ya, lalu dibawa ke rumah sakit. Sedangkan suaminya tidak kena lontaran tersebut.
Bapak Ibu sekalian dirahmatilah, ketika dia tersadar dari pingsannya, dia bertanya, bagaimana 8 orang anakku? 8 orang anaknya wafat. Mudah-mudahan syahid di jalan Allah SWT. Kalau apa-apa jadi dokternya kira-kira aja apa. 8 orang anak meninggal, lalu sang ibu bertanya kepada dokter. Tapi karena dokter sudah biasa mengalami hal kejadian seperti itu, langsung dibilang apa adanya. 8 orang anakmu sudah meninggal di jalan Allah. Maka apa kata sang ibu? Dia mengucapkan tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita tahu bagaimana sayang ibu kepada anak-anaknya, dan itu tidak perlu kita sanksikan. Tapi apa katanya? Kalaulah Allah memberikan kepadaku karunia, demi Allah akan aku lahirkan anak setiap tahunnya yang menggentarkan musuh-musuh Allah. Maka saya katakan, Al-Quran yang dahulu pernah merubah orang-orang pada masa jahiliyah menjadi generasi terbaik, maka Al-Quran itu ada bersama kita. Maka tunduklah terhadap aturan yang dibuat dalam Al-Quran. Perintah apapun yang ada dalam Al-Quran, larangan apapun dalam Al-Quran, maka cobalah untuk patuhi, karena itulah kekuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.